Mana tisu? A few moments later. Itu kayak gitu. Kayak gitu guys. Jadi gue ingus tadi ini masih di videoin ya. Halo teman Narada, perkenalkan nama saya Siren. Jadi sebentar lagi saya mau ngobrol nih sama beberapa peserta pembinaan ahli ketiga umum Kemnaker RI yang ada di Yogyakarta di tanggal 8 sampai 22 Agustus. Penasaran kan? Yuk stay tune aja. Oke. Halo teman Narada. Halo teman Narada. Oke, di sini saya bersama Kak Ivan, menjadi dia adalah salah satu peserta pembinaan ahli ketiga umum Kemnaker yang ada di Yogyakarta. Oke, salam kenal ya Mas ya. Salam kenal Mbak Siren. Oke, boleh perkenalan terlebih dahulu? Oh iya, boleh dong. Halo teman-teman Narada, perkenalkan nama saya Irfan Panji Satria. Saya asal Lombok. Oke, jadi menurut kakak apa sih K3 itu? K3 itu ini pribadi ya. K3 itu adalah konsen yang mempelajari tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Itu pengetahuan saya sih. Tadi juga kakak mention kalau kakak adalah sebelumnya alumni jurusan ilmu hukum. Iya, jurusan. Nah, berarti sebelumnya apakah sudah mendapatkan materi dasar mengenai K3? Dulu ada, kita di hukum itu ada pelajaran nih, enggak, mata kuliah ilmu ketenagakerjaan. Dan kebetulan kemarin ini match sama materi ini, dan K3 ini memang ilmu yang dikhususkan untuk tenaga kerja, gimana caranya pengusaha menjamin kesehatan dan keselamatan bagi semua tenaga kerjanya. Di samping itu sama orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kerja, seperti itu. Berarti kakak sudah tidak asing lah ya mengenai K3? Ya lumayan nggak asing lah. Oke. Untuk yang dasar-dasar tapi ini. Oke, nanti seiringnya berlangsung jadi kakak baru mendapatkan materi tambahan ya kak ya? Ya itu untuk 6 hari yang lalu, ini kan udah hari ke-6 kita. Oke. Ini hari yang ke-6 dan wah ternyata K3 nggak cuma itu. Oke. Jadi Banyak ya kak ya? banyak banget gitu. Saya yang anak hukum aja, wah ilmu saya masih cetek banget gitu. Oke. Jadi menurut kakak apa tuh seberapa penting sih ketika kakak mengikuti pembinaan ahli ketiga umum? Pentingnya itu penting banget sih, penting banget. Yang saya tangkap di sini banyak kejadian ya di samping di sisi kita sekitaran kita, di mana kita dapat guru yang tidak benar-benar dijamin. Itu untuk jaminan yang pertama. Yang kedua itu bagaimana setelah mereka menghadapi kecelakaan, menghadapi peristiwa-peristiwa ini yang ngerugiin mereka selama mereka bekerja. Itu sih yang lebih penting sih menurut saya. Dan kan kakak saat ini mengikuti pembinaan ahli ketiga umum di Narada nih kak. Nah, boleh di-sharing kak, kok kakak bisa tahu sih Narada itu dari mana? Saya ikut Narada, balik lagi kayak yang awal ya, kan niatnya mau ke Jogja, mau jalan-jalan tapi bawa pulang sertifikat gitu. Betul sekali. Aku niatnya emang jalan-jalan, Ah. tapi lebih enak tuh jalan-jalan, jangan yang cuma jalan, pulang itu harus ada yang dibawa loh. Nggak selamanya lo bapia kan? Iya. Nggak selamanya yang dibawa pulang itu harus bapia, bawa pulang sekali-kali sertifikat K3 gitu harusnya. Jadi saya sempat sebelum kesini, sebelum pesan tiket ya, saya cek tiket pesawat mahal. Jadi pesannya itu tiket bus. Sebelum saya kesini, jadi yang pertama dicari itu ya bukan lokasi jalan-jalannya, karena Jogja udah tahu ya. Yang pertama dicari itu lembaga pelatihan K3. Tapi saya nggak prepare yang di Jogja sih. Saya prepare-nya justru yang di Surabaya. Karena niat awalnya ya cuman jalan-jalan utamanya itu di Surabaya gitu. Jadi kalau sehari 2 hari atau semingguan baru ke sini. Berarti kakak mendapatkan infonya melalui Google? Ya, enggak, bukan Google. Saya dapat infonya tuh di Instagram. Dan lucunya ya, karena pas nyari itu saya ketemu 3 lembaga pelatihan. Yang pertama saya chat, dia nggak ngerespon. Yang kedua saya chat, dia nggak respon. Nggak tahu saya adminnya kenapa. Dia lihat nggak sih pelatihan itu pikiran saya. Tapi yang ketiga, ini udah deket-deket berangkat loh, Saya masih ingat Juli, deket-deket berangkat. Wah ketemu Narada nih, Narada lagi bikin ini
bikin iklan kalau mereka ngadain pelatihan di Surabaya, Samarinda, Balikpapan, Jogja, sama di Jakarta. Sesuai nih sama kebutuhan saya, tertarik dong. Jadi saya daftarnya itu yang di Surabaya, karena dari niatnya memang di Surabaya kan lama. Saya daftarnya di Surabaya. Nah, apa sih yang bikin kakak sangat yakin untuk mengikuti pelatihan di Narada? Setelah melihat testimoninya, mungkin sudah mengunjungi IG-nya kayak? Ya, saya yakinnya itu karena pertama benar ya Mbak Siran. Saya suka saya gini, bangga dengan testimoninya. Gimana di Narada itu update-nya setiap hari. Ya. Kalau bisa saya bilang ya update setiap hari, setiap kegiatan. Jadi saya nggak perlu cek-cek inilah, saya nggak perlu cek SKP segala macam, karena saya masih awam kan saat itu. Jadi dari sana saya lihat, wah ini orang yang dibimbing, orang yang dibina itu bukan orang memang dan bukan video memang, karena orangnya beda, tiap minggu beda. Ntar dulu, ingus asin. Karena orang yang dibimbing, dibina beda, tiap minggu beda. Jadi, dari sana saya nilai, ini benar-benar lembaga yang terjamin lah. Admin Narada itu pas respon. Waduh. Pas respon, jadi aku gini, saya cerita sedikit ya. Oke, boleh. Saya awalnya kan rencananya di Surabaya. Tapi saat itu batch pertama saya masih ingat tanggal 27 Juli mulainya. Tapi karena kekurangan kuota, akhirnya dimundurin ke tanggal 1 ya. Kalau saya dicat itu, saya masih posisinya masih di jalan. Saya mampir di Bali kan, dicat, waduh udah setengah jalan nih. Yaudah, nggak apa-apa, saya dimundurin aja ke tanggal yang 1. Tapi setelah tanggal yang 1 itu saya dapat konfirmasi lagi. Ini saya nggak nanya, tapi dikonfirmasi langsung. Kak, mohon maaf, kuotanya itu tidak mencukupi. Ya untuk saya yang pertama dan awam, ya sempat sih kayak ada keraguan di sana. Wah ini beneran nggak sih? Atau penilaian saya yang awal salah, seperti itu. Tapi yang bikin yakin itu apa? Gini, kakak daftar aja dulu. Saya masih ingat Mbak Ivana itu. Mbak Ivana bilang, kakak daftar aja dulu, kakak nggak perlu bayar. Kakak daftar, nanti setelah kakak nyampe sini, kakak baru lunaskan pembayaran untuk menjamin itu. Ya udah, saya ikut. Tapi sialnya lagi, ini yang harus dicatat. K3 itu masih awam loh di masyarakat. Iya, benar sekali. Sangat awam. Kita nggak perlu spesifik lah nyebut masyarakat ini dengan daerah terpencil atau dengan latar pendidikan. Saya loh contoh saya dan teman-teman saya yang sesama alumni hukum, padahal kita sudah pernah sempat dengar, tapi kayak masih disepelekan loh K3 ini. Dari mana kita lihat yang di Surabaya, sekelas Surabaya, iya terserah mereka lebih milih online, maksud saya online karena berhubungan sama mobilitasnya. Tapi sepi peminat itu yang bikin sebenarnya pelatihan ini diundur. Bukan karena nggak ada mantapnya dari panitia prepare tiap hari bikin video, tiap hari dia nginfoin. Saya panitia itu paling udahlah mantap banget sih Narada. Apalagi Mbak Ivana nanti kalau lihat video ini terima kasih banget loh. Aduh, ada ucapan terima kasih. Terima kasih banget loh Mbak Ivana. Saya notice banget loh Mbak Ivana sampai dari semua panitia yang saya simpen namanya cuma Mbak Ivana. Maaf ya Mas ya. Enggak apa-apa Mas. Karena emang udah jatuh cintanya gara-gara Mbak Ivana. Pelayan sudah oke ya. Mana tisu? A few moments later. Kan kayak gitu. Kayak gitu guys. Jadi gue ingus ini masih di videoin ya. Jadi itu yang sepertinya harus jadi pandangan serius ya bagi kita anak-anak muda, entah itu fresh graduate atau pernah bekerja sebelumnya atau sedang mencari kerja. K3 itu jangan disepelekan. Kita tidak melulu harus gara-gara syarat kita bekerja K3 ini sebenarnya, karena setiap hari kita bakalan bersentuhan sama yang namanya K3. Contohnya di rumah kita semua pakai kompor gas ya bayangin kalau kompor tiba-tiba meledak,
Nggak mungkin kan kita langsung jadi pengapinya. Iya, benar sekali. Kita nggak mungkin. Jadi di sini saya diajarkan bagaimana penanganan pertama, alat apa saja yang harus disediakan, cara menangani api, ini standar-standar penggunaan barang. Jadi sampai ke hal-hal sedetail itu diajarkan di sini. Berarti mengenai materi ketika sangat berguna ya Kak ya? Sangat-sangat berguna sekali. Terlebih ya daerah saya Lombok, Sumbawa tepatnya. Sumbawa itu mungkin teman-teman masih awam ya. Sumbawa itu daerah tambang loh mbak. Iya. Daerah tambang, dan di sana memang lagi ada perekrutan untuk tenaga lokal yang syarat sertifikasinya itu harus K3. Jadi itulah yang membuat kakak semakin yakin untuk mengikuti pelatihan Narada ya? Nah, benar banget Mas Iren. Benar banget. Nah, kan kakak sudah melihat nih profil Narada kan? Iya. Mengenai K3 umum. Dan kami juga menyediakan offline dan online. Iya. Kenapa sih kakak tertarik untuk mengikuti pelatihan offline dibanding online? Iya. Pelatihan offline. Ya. 2 tahun loh. Saya yang pernah kerja 2 tahun di hadapan laptop. Iya. Terus saya harus pelatih, ini cuma 12 hari dan saya harus lihat laptop 12 hari. Iya, benar sekali. Dari jam 7 sampai jam 5 saya harus lihat laptop. Bukan kita tidak mampu, tapi kita bosan lah dengan sesuatu yang memang kalau ada yang lebih baik, meskipun dengan dana lebih dan range harganya nggak terlalu jauh. Iya. Ya meskipun kita harus pikirin masalah napas segala macam, tapi itu udah itu loh, kerennya Narada. Waduh. Penginapan kita udah difasilitasi loh. Kita udah difasilitasi, jadi kita cuma datang, tidur, makan, nanti akhirnya jalan-jalan. Itu. Jadi udah sangat cukup itu ya Kak? Udah sangat cukup. Fasilitasnya? Iya, di samping itu kayak ini. Saya tanya Mbak Siren. Oke, mau gimana tuh Kak? Dari tadi kan Mbak Siren nanya saya. Oke, boleh. Mbak Siren lebih kenal anak-anak offline atau anak-anak online? Oke, secara apa ya? Ini tanpa nyontek tanpa nyontek buku nama ya. Oke, secara personal sih lebih ke dekat sama anak offline. Karena udah pernah ketemu juga kan, interaksi langsung, jadi juga lebih cepat akrabnya sama offline. Dibanding sama offline, online kan kami hanya apa ya? Interaksi melalui WA. Jadi ya kurang akrab, begitu sih Kak. Nah, saya sama dari kita gitu. Bagaimana mungkin? Ya kita kalau WA paling chattingan lah. Iya benar. Orang aja bisa putus kan gara-gara cuma di chat. Iya. Sudah makan tapi nggak diantarin kan putus kan. Bener sekali. Setidaknya seperti itulah prinsip saya. Setidaknya seperti itu. Bagaimana mungkin saya bisa mencerna apa yang saya ingin? Sementara orang-orang yang memberikan pelatihan pun saya tidak kenal dengan baik gitu. Jadi seperti itu. Itulah alasan saya kenapa saya mengambil offline. Di samping kita dapat link, saya tahu K3 ini luas sekali cakupannya. Benar. Di mana di ruangan kelas ya, di aula saya dapat teman yang memang udah basicnya di kebakaran, teman-teman yang sudah dari perusahaan. Jadi sharingnya itu, linknya itu yang paling penting menurut saya. Jadi sangat membantu kakak Iya. jika kakak mengikuti pelatihan offline ya. Sangat-sangat membantu saya. Nah sejauh ini kan kakak sudah mengikuti pelatihan selama 6 hari nih Kak. Iya, Nah iya. apakah kakak mengalami apa ya kesulitan atau kendala saat memahami materi? Iya. Kalau kesulitan atau kendala ya sepertinya tidak ada ya. Lebih ke tantangan. Tantangan ya? Biasalah anak muda suka Oh, tantangan. iya. Tantangannya seperti ini. Saya terakhir kuliah 2019. Oke. Saya dari semester 1 sampai 4 tahun hafal pasal. Berhenti kerja, nggak baca buku. Dan terakhir kemarin saya dikasih buku setebal ini. Dan isinya itu teman-teman aturan semua. Pasal-pasal ya? Pasal-pasal semua. Itu pasal nggak pernah saya baca, nggak pernah saya dengar. Dan kita diharuskan untuk mengerti. Benar sekali. Kita diharuskan untuk mencerna isi-isi pasal itu. Dan dalam tempo 12 hari ya, 12-13 hari ya. Dan nanti di akhirnya harus diujiankan. Nah itu tantangan sih. Tantangan bagi kami itu. Jadi tapi ya semakin itu ya kayak berantusias, wah udah punya buku segede ini nih, harus benar-benar belajar ya. Iya harus banget belajar sih. Iya. Jadi habis pelatihan kita pelatihannya jam 5, Iya. pulang istirahat sholat. Kita ngerjain pretest loh itu, jadi nggak serta merta duduk cuma dengar, diam pulang nggak dapat apa-apa. Kita ngerjain pretest dan saya pribadi ya saya nggak mau buka buku untuk pretestnya. Jadi saya lihat dulu kemampuan saya, saya salah di mana, salah berapa, baru saya buka lagi undang-undangnya. Oh iya,
itu jadi bahan evaluasi. Jadi gitu sistem saya. Ya, jadi itu juga salah satu triknya buat kakak Irfan ya. Ya alhamdulillah gitu triknya. Sangat membantu juga ya kak. Sangat membantu, dan jangan sekali-kali sistem kebut semalam lah teman-teman. Benar sekali. Saya ini ngulang 2 mata kuliah gara-gara itu. Untuk kali ini jangan sampai. Jangan kalau sampai sekarang, lah, cukup aku, jangan sampai dirimu. Asik. Nah, ada nggak sih kak materi yang kakak suka atau nggak kakak suka selama mengikuti materi ini? Kalau yang tidak disukai, saya mulai yang tidak disukai aja ya. Boleh. Nanti sukanya terakhir lah sama Mbak Siren gitu. Sih, nggak jadi Ya. suka Ivana. Ya, maaf ya, saya pilih Mbak Ipana lagi deh. Itu kesian Itu banget. dipotong aja soalnya nggak jelas. Iya, oke, kita lanjut. Kita ngomongin materi yang disukai ya. Hmm. Saya paling suka materi yang kelistrikan. Pada nanya lah cuy, kenapa suka kelistrikan? Kok kakak basicnya hukum gitu. Oke, bentar lah. Oke lagi. Kita Kamu soalnya ngomong kayak ada ngomong lagi makanya nggak tulisannya. gini, kalau saya gini, kalau saya gini, Mbak nanya. Oke. Oke. Nah, sejauh ini Kak, apakah ada nih materi yang kakak suka ataupun yang nggak kakak suka? Kalau saya pribadi ya, semua materi itu baiklah. Semua hal yang baik itu harus kita sukai ya. Ya. Ya itu pribadi. Tapi kalau kita bahas yang benar-benar disukai, saya paling suka materi tentang kelistrikan sih. K3 kelistrikan. Listrikan? Iya, saya Waduh, suka kelistrikan. kenapa tuh Kak? Kan kakak basicnya kan hukum nih Kak. Iya. Kenapa sampai suka dengan materi listrik? Saya suka listrik itu karena setiap hari saya bersentuhan dengan listrik. Itu paling utama. Setiap hari saya bersentuhan dengan listrik. Bangun tidur sebelum tidur saya matiin lampu. Bangun tidur saya nyalain lampu. Ya minimal kita dekat dengan bahaya itu paling dekat dengan listrik. Saya saya bukan tidak suka masalah konstruksi, bejana tekan segala macam. Saya bukan tidak suka, tapi saya orangnya idealis loh. Waduh. Apa yang saya sukai, apa yang saya cintai itu harus apa yang bersentuhan langsung sama saya dulu. Itu sih menurut saya pribadi. Dan listrik itu semua hal, semua kehidupan manusia itu butuh listrik. Ya, Apapun cara mendapatkannya semua butuh listrik. Karena itu mencakup yang ada di lingkungan kakak ya. Iya, sangat mencakup sih. Bayangin ada teman saya diputusin gara-gara HP-nya mati, darah tersebut nggak ada cas, nggak ada listrik, dan dia diputusin gara-gara tidak ada ngasih kabar. Waduh. Jadi bukan dia nggak ngasih kabar, tapi listrik nggak ada. Itu kenapa listrik itu penting dan kenapa penanganan listrik itu jauh lebih penting. Oke, baik. Berarti K3 listrik sangat itu ya, kakak suka lah ya. Sangat suka. Nah, kan ada beberapa nih Kak sudah pemateri yang memaparkan materinya. Apakah ada nih pemateri yang kakak favoritin? Nah, siapa namanya yang bawa ketiga listrik? Pemateri yang saya suka ya, ini nggak ditanyakan panitia yang disukai juga. Enggak ya? Pemateri dulu ya. Pemateri dulu baru panitia. Pemateri dulu ya. Jadi saya paling suka pemateri tentang listrik sih. Saya suka Pak Andrew. Oh ya. Beliau nggak mengajari listrik. Saya yang sebelumnya, saya nggak nyesal sih. Tapi seandainya dosen saya beliau ya, saya bakalan pilih kuliah ini elektro. Kalau beliau dosen saya saking bagusnya dia memaparkan materi. Saya yang basicnya tidak sama sekali di listrik, dari paparan beliau, wah masuk semua nih gitu. Berarti dengan cara Pak Andrew yang menyampaikan itu kakak jadi cepat ya menerap tangkap ya dengan apa yang dipaparkan. Iya, saya cepat menyerap karena pertama cara beliau menyampaikan, contoh kasus yang diberikan. Nah, contoh kasus sih paling penting, contoh kasus yang diberikan itu apa yang kita lihat secara langsung. Jadi nggak cuma sekedar teori, oh ini lo prakteknya, oh minimal aku pernah lihat loh, saya pernah lihat loh. Jadi seperti itu. Oke, nah kalau materi nih, kalau ada panitia yang kakak favoritin nggak? Aduh, ada kan ini berat banget. ya? Karena semua panitia, wah di sini keren-keren banget sih. Waduh. Saya yang paling keren, penasaran nggak siapa yang paling keren? Waduh, masalah siapa tuh Kak? Baru masuk pintu. Aduh. Itu di-cut ya. Kalau ngomongin panitia, wah Narada tuh the best lah. Pelayanannya, informasinya, semua the best. Gimana cara mereka menjamu kita dari awal nyampe sini, pengenalan. Tapi yang paling berkesan sih tetap wanita pertama,
orang pertama yang memperkenalkan saya dengan Narada itu Mbak Ivana. Waduh, Mbak Saya Ivana. Mbak Ivana sampai ini kontak WA saya cuma nyimpan namanya Mbak Ivana. Sedih banget sih. Nah, baru-baru ini, ya baru-baru ini. Setelah ini baru saya simpan nomor kontak teman-teman panitia yang lain. Aduh, Mbak Ivana dapat salam nih dari Kak Panji. Mantap lah. Mbak Ivana mungkin udah punya, ya secantik itu pasti udah punya pangeran lah. Aduh, Tapi pangeran. keren lah. Mbak Ivana pokoknya harus ditingkatkan dan teman-teman yang lain juga, mungkin teman-teman yang lain juga sama kayak gitu. Tapi saya ngomong gini karena memang Mbak Ivana yang pertama kali saya chat. Oke. Lah, pasti di setiap kegiatan pasti ada kesan-kesan lah. Tapi saya mulai dari kesannya aja ya. Kesan yang paling berkesan itu memang udah dari awal banget. Dari awal itu udah saya yakin kalau Narada ini lembaga yang worth it, sangat bisa dipercaya tentang bagaimana informasinya. Saya sampai salutnya sama Mbak Ivana itu. Saya pernah di chat jam 2 malam karena jadwalnya tiba-tiba berubah. Oke. Itu saya pernah di chat dan itu akun bisnis, saya tahu akun bisnis, tapi wah sebegininya loh, itu udah berkesan sekali buat saya sampai saya sepercaya itu. Saya nggak nunggu apa waktu pendaftaran. Kan Mbak Ivana bilang daftar aja dulu Kak, nanti nyampe lokasi baru ini bayar. Saya dari sana udah saya percaya deh sama Mbak Ivana. Saya minta kontak rekening, saya langsung transfer, saya bayar malam itu, saking percayanya. Iya, mantap nih Kak. Ya, sama ini yang paling berkesan itu yang di teknis pelatihan sih. Teknis pelatihan, bagaimana kita saya ngerasa bukan pelatihan. Oke. Saya ngerasa lagi tamasya sama keluarga saya. Jadi itu yang paling utama itu bagaimana kita nerima sesuatu itu dengan mudah. Yang paling mudah itu melalui candaan, melalui rangkulan gitu. Benar. Sifat kekeluargaannya Narada itu dapat sekali. Jadi materinya enak, di kelas nggak bosan. Jadi benar-benar sampai ini waktu sholat zuhur nggak kerasa. Wah cepat sekali sholat zuhur, saking kita menikmati suasana yang diciptakan di dalam ruangan ini. Asik. Terakhir nih Kak. Ya, Ada kan? Oh ini sekalian pesan ya? Ini sekalian pesan. Teman-teman, saya 3 kali di cancel bukan gara-gara Narada. Saya 3 kali di cancel gara-gara teman tidak berminat di K3 dan itu kesalahan terbesar. Jangan pikirkan masalah biayanya, jangan pikirkan masalah range harga offline online semua sama. Yang penting itu kita ngerti apa itu K3. Itu sih pesan saya. Jadi marilah kita semua anak-anak muda, jangan nunggu tua dulu lah buat K3. Jangan nunggu panggilan kerja dulu lah baru nyiapin syarat kerja, nyari sertifikat K3. Jangan sampai seperti itu. Mari kita siapin diri kita sedini mungkin, karena kita nggak tahu kapan pekerjaan itu akan datang, kapan kesempatan itu akan datang, dan bisa saja itu jadi nilai tambah kita. Dan saya ngerasa sekarang sih itu jadi nilai tambah saya. Saya belum kelar dari sini, saya udah minta sertifikat duluan. Karena di daerah saya itu sudah mulai bukaan dan kriteria saya masuk sekali di sana. Oke, baik, terima kasih. Ayo teman-teman semuanya, buka diri kita sedini mungkin. K3 itu penting, jadi be safe, be productive. Itu sih dulu ya. Itu slogan. Oke, terima kasih banyak Kak Irfan Terima kasih juga. atas sharingnya. Iya, Semoga Kak Irfan semakin sehat selalu, sukses selalu. Semoga setelah mengikuti pelatihan ini, kakak tentunya bisa mendapatkan ilmu yang lebih lebih luas lagi. Ya, amin. Dan juga mendapatkan pekerjaan yang sesuai ya Kak ya. Iya. Dan sangat berguna untuk teman-teman dan lingkungan sekitar. Amin. Ya, doa yang sama juga buat Mbak Shiren, buat teman-teman di Narada. Semoga Narada bisa berkembang, Amin. semakin besar. Jadi pelatihannya bukan cuma di Jogja gitu. Dan ini tidak lepas. Mereka sudah niat loh. Tapi teman-teman yang mungkin masih awam dengan ini, udahlah, ayo open minded gitu. Jadi jangan sampai orang luar pulau kayak kita jauh ke sini cuma buat nyari sertifikat. Bila perlu orang sertifikatnya lah datang ke sana. Saking banyaknya peminat di sana, itu maksud saya. Jadi teman-teman. Terima kasih ya Kak. Ya, terima kasih juga Mbak Oke, Shiren. kita tutup dulu dengan teman Narada ya. Oh iya, Oke, teman Narada. halo, dadah teman Narada. Dadah teman Narada, sampai ketemu. Sampai ketemu.